yaitu orang-orang yang terpuji, pekerjaannya itu bagus. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, dia adalah orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan, wa bil ihtirasi anil ma'asi, dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu karimah, orang yang mulia. Jadi tidak mungkin berbuat maksiat orang-orang yang mulia, atau bermaksiat kepada Allah orang yang mulia itu. Sebab orang yang mulia itu pekerjaannya itu bagus, baik, terpuji. Pekerjaannya bagus, kemudian orang-orang yang memuliakan dirinya itu dengan ketakwaan dan menjauhi atau menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Takwa itu apa? Ketika dia mampu melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dia disebut dengan orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya kerjakan perintah. Semakin sempurna kita melakukan perintah dan meninggalkan larangan, itu semakin bagus ketakwaan kita di sisi Allah. Jadi semua orang bisa jadi orang bertakwa, walaupun ada khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu berkenaan dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, dia harus mempuasakan dirinya, bukan hanya dohir saja, tapi batinnya, jiwanya itu dipuasakan juga. Kalau puasa dohir semuaan bisa, jangankan manusia, kucing, ayam juga bisa. Suruh mereka makan sahur. Waktu kita makan sahur, habis itu kunci aja di dalam kandang itu, jangan keluar sampai datang Allahumma laka sumtu, ujian apa kata kucing, aku buka puasa juga. Bujur ini. Jadi kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus, semua orang bisa. Yang berat itu apa? Menahan hati, panca indera dan jiwa dari berbuat dosa dan maksiat di dalam hidup. Itu puasa yang sempurna yang disebutkan la'allakum tattaqun. Ini zahir dan batin, dia mampu berpuasa. Makanya kata Allah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dengan puasa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena coba menahan lapar dan haus. Siapa dengan puasa menahan lapar dan haus, dia cuma dapat lapar dan haus. Tapi siapa yang puasa mampu menahan seluruh panca inderanya, dia bukan hanya dapat lapar dan haus, tapi dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan dia menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah orang yang mulia. Siapa itu orang yang mulia? Adalah orang yang membersihkan, orang yang bagus perbuatannya, baik perbuatannya, mulia perbuatannya, lalu menjaga jiwanya, lalu memuliakan jiwanya itu dengan ketakwaan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ataupun yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang takwa atau orang yang mulia. Jadi orang begini gak mungkin maksiat. Biar pernah ketemulah Ustaz di Celsius, pernah biar ketemu. Nggak mungkin, nggak mungkinnya bersarung, nggak mungkinnya bersorban, bersongkok pulang. Itu pasti ditahan sapan. Mana Pak? Kalau kau masuk kita. Jadi tidak mungkin orang yang mulia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala asarat dunia, dan tidak mungkin juga mengutamakan dunia. Alal akhirati hakimun, terhadap akhirat. Orang-orang yang bijaksana itu tidak mungkin. Orang-orang yang bijaksana itu tidak mungkin mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Orang bijaksana itu tentu mengutamakan akhirat terhadap dunia. Dunia ini lahu walaib, senda gurau dan main-main. Kehidupan yang sesungguhnya itu akhirat.
Dunia ini senda gurau dan main-main. Dunia ini seperti orang berjalan menuju tempat dan tujuan. Dia mampir sebentar di dunia, hanya tempat singgahan, mampir di tempat peristirahatan untuk memulihkan kekuatan, menyiapkan bekal. Habis itu dia lanjutkan perjalanan. Mana perjalanan manusia? Akhirat. Kita adalah orang yang berjalan menuju ke tempat asal kita. Mana tempat asal kita? Sorga. Makanya kita jangan salah jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan kita ini jalan yang lurus, yang mengantarkan kita ke tempat tujuan. Kita ini berjalan di dalam kehidupan untuk menuju akhirat. Dan untuk perjalanan akhirat ini butuh modal, butuh bekal yang sangat banyak, besar. Sebab kalau kita tidak berbekal, kita tidak akan bisa sampai. Tidak akan sampai. Kalau kita cuma santai aja, nggak bakalan. Makanya bekal kita harus banyak. Makanya disebutkan sebelumnya, man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seperti mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, tenggelam dan tidak akan sampai tujuan. Manusia yang tahu bahwa perjalanannya menuju akhirat membutuhkan bekal yang banyak, lalu dia tidak mempersiapkan bekal di atas dunianya, dia akan tenggelam di dalam barzah, dia tenggelam di akhirat dan tidak akan sampai tujuannya. Tujuan kita apa? Surga. Sebab rumah kita bukan di sini. Rumah kita ini bukan di Samarinda, rumah kita ini di surga. Makanya kata baginda Rasul, orang yang cerdas, orang yang banyak ingat kematian dan mempersiapkan diri untuk bekal kematiannya, itu orang yang cerdas, karena dia tahu perjalanannya menuju akhirat jauh lebih berat daripada perjalanannya di atas dunia. Kalau dia sakit dan tersiksa di atas dunia, itu tidak seberapa, tapi kalau dia sakit dan tersiksa di akhirat, itu sakitnya luar biasa untuk selama-lamanya. Makanya kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini Pak, seperti melihat istri pian. Dunia itu awalnya sungguh sangat mengagumkan. Kenapa pian ketawa? Bujur ini. Bujur seperti melihat istri pian, sama kayak melihat suami pian. Pertama-tama dilihat itu luar biasa, cantiknya luar biasa, gegahnya luar biasa. Pian waktu pertama milih istri pian, maka pian akan mengatakan istri pian itu adalah orang yang paling cantik di atas dunia. Sebab kalau pian mengatakan dia tidak cantik, pasti pian tidak akan milih dia. Jujur ini. Begitu juga suami itu paling gagah di atas permukaan bumi, mengalahkan semua suami-suami yang lain. Itu dunia itu. Tapi seiring perjalanan waktu berputar terus, itu selesai itu. Melihat suami, uyuh kita melihat suami. Melihat binikin, uyuh kita, garing terus. Itu dunia itu. Dunia itu seperti air yang turun dari langit, kata Allah di dalam Al-Quran, sehingga menumbuhkan begitu banyak tumbuhan di dalam kehidupan, mengagumkan petani. Tiba-tiba tanaman itu menjadi kuning layu, kemudian mati, kemudian hilang tanpa bekas. Itu perumpamaan dunia. Ya kayak melihat bini itu Pak. Dulu masih nyaman dilihat, sekarang dari arah mana aja. Sama juga melihat suami itu. Itu gambaran yang paling gampang di dalam kehidupan itu. Makanya kita jangan tertipu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Jangan sampai harta dan anak keturunan ini melalaikan kita daripada mengingat Allah. Banyak orang itu dilalaikan dengan hartanya. Pagi, siang, malam begawi terus, sholat lewat, ibadah lewat, semua dilewatkan. Padahal dia tahu yang dia bawa ini dunia yang dia cari. Tidak ada yang membuat dia akan menjadi orang-orang mulia dunia dan akhirat pun. Orang yang sibuk dengan dunia, memperturutkan seluruh tenaganya untuk urusan dunia. Satu, letih otaknya. Yang kedua, letih tenaganya. Yang ketiga, letih hatinya. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya. Itu kalau kita sibuk dengan dunia. Bukan berarti kalau begitu Pak Ustadz aku ampih begawi. Enggak juga, tetap aja pian begawi. Cuma jangan terlalu. Begitu azan berkumandang, sujud pian lawan Allah. Begitu datang panggilan untuk melakukan hal yang baik, pian datang, hadir duluan. Subuh duluan pian. Yang paling bagus itu kan orang masuk masjid duluan, keluar belakangan. Yang paling jelek itu adalah orang yang masuk belakangan, keluar duluan. Ada juga orang kayak gitu. Yang lebih buruk lagi, kada munculnya sama sekali. Waktu masih hidup kada muncul, begitu meninggal hanya muncul di masjid. Ujar malaikat, siapa itu? Aku belum pernah melihat seumur hidupku muanya yang kayak itu. Nah ini nih orang yang paling celaka. Waktu masih hidup tidak pernah muncul di masjid, begitu meninggal minta disolatkan di masjid. Bukan tidak boleh, boleh aja. Cuma itu tadi malaikat sarik ujur lawannya itu. Jadi di dalam hidup ini jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai harta kita menyibukkan kita daripada dunia, kemudian keturunan kita menyibukkan kita daripada dunia. Ada itu orang karena saking sibuknya dengan cucunya, kada turun lagi ke majelis. Ada itu biasa itu yang begitu itu kai-kai itu. Kalau nenek jarang kayak itu, jarang, lebih sedikit daripada kai-kai. Jadi jangan sampai kita tertipu. Makanya disebutkan ma'asallaha karimun, tak mungkin bermaksiat kepada Allah itu orang-orang yang mulia, wala asar dunia, dan tak mungkin mementingkan urusan dunia, alal akhirah, daripada akhirat, hakimun, orang-orang yang bijaksana itu. Jadi orang yang bijaksana itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Walal akhirata khairul laka minal ula, dan kampung akhirat itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kampung akhirat itu jauh lebih baik daripada kampung kalian yang di atas dunia. Jadi akhirat itu lebih baik. Maka karena akhirat ini lebih baik, maka tujuan kita itu adalah akhirat. Dunia kita ambil untuk mendapatkan akhirat, itu yang betul. Bukan berarti dunia kada diambil. Kalau pian kada mengambil dunia, kada kawa pian berangkat umroh. Umroh itu pakai duit, kada bisa pakai doa. Pakai duit. Cuma berdoa jangan lupa juga. Dan tidak bisa kita kalau berangkat umroh bukan pakai duit. Berangkat ke masjid aja kan pakai duit. Ada orang begitu mau berangkat masjid, hujan pulang, deras pulang. Kadang kalau berangkat ke masjid, kenapa? Payung gak ada. Ada orang kada ada duit, akhirnya apa? Kada ke masjid, kenapa? Sarung gak ada. Maka butuh juga untuk mendapatkan akhirat. Tidak bisa kita melupakan dunia, sebab kita sedang hidup di atas dunia. Bagaimana kita akan mendapatkan akhirat sementara kita hidup di atas dunia lalu kita melupakan dunia? Enggak. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasib kita di atas dunia. Kenapa kamu kada ke masjid? Aku Pak Ustadz 3 hari 3 malam belum makan. Kenapa? Kada ada duitnya. Makan. Kada kawa kita beribadah namun kada ada duit. Atau melupakan dunia, kada mengambil dunia. Kalau kada mengambil dunia, pian di akhirat. Kayak apa caranya? Bungkus nanti malam. Ninggalnya itu. Kada ada duit, kada makan, kada ada minum, kada ada apa-apa.
Jadi orang-orang yang bijaksana itu akan mendahulukan akhirat ketimbang dunianya. Syekh Nawawi menyebutkan Al-Karim yaitu orang-orang yang memiliki perilaku yang terpuji, selalu menghiasi dirinya dengan perilaku takwa dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang disebut dengan Karim. Sementara Hakim yaitu orang yang selalu menggunakan akalnya secara cerdas di dalam mempersiapkan dirinya menuju kepada akhirat. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi nafsahu, jiwanya, dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan melakukan amal untuk kematian, untuk setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'an nafsahu, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Itu orang yang lemah, bukan orang yang cerdas. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Makanya di dalam hadis yang lain kata baginda Rasul ketika ditanya, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah, siapa itu orang yang cerdas dan orang yang mulia itu wahai baginda Rasul? Kata baginda Rasul, aksaru zikran lil mauti, orang yang banyak ingat dengan kematian, wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan paling bagus mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kita disuruh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi kehidupan ini kita tidak pernah disuruh untuk mempersiapkan diri. Begawi aja sesuai dengan aliran mengalir, karena rizki kita sudah ditetapkan dan Allah tidak pernah salah mengantarkan rizki kepada pemiliknya itu. Dan rizki kita setengah mati kita mencari, kita dapat. Kalau memang itu rizki kita, santai kita megawi tetap dapat, kalau itu memang rizki kita. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, pagi siang malam kita habiskan waktu untuk mencari, kada dapat, karena itu bukan milik kita. Kalaupun dapat, didustai orang. Dapat 1 miliar, didustai 1,5 miliar. Kenapa? Karena memang bukan milik kita. Jadi orang yang paham dengan muhaimin, yang merasa diawasi, diintai oleh Allah, baik rizkinya, baik umurnya, ajalnya, semuanya amal perbuatannya diintai oleh Allah, maka dia akan bagus, maka dia akan mendahulukan Allah daripada dunia dan seisinya. Tapi orang yang tidak merasa diawasi, kada bagus perbuatannya, sembarangan aja. Di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya sembarangan, di tengah-tengah lingkungan juga sembarangan. Kalau sembarangan, hasilnya sembarangan juga. Kejar malaikat sembarang egam, surga kah sampingnya, kan neraka kah sembarang aja egam situ. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh juga mendapatkannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang selalu berusaha kuat tenaga melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan dunia untuk persiapan menuju akhirat. Jadi secara fitrah manusia itu memang mencintai dunia, fitrah itu. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haras, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu memang manusia itu senang dan cenderungnya memang untuk dunia. Pian subuh ini di sini ada pengajian majelis taklim, di sebelah ada pembagian beras 25 kilo, duit 1 juta rupiah. Pian masih dengar di sini kah atau pindah ke sebelah? Itu manusia itu. Saya yakin pengajian kita kosong, ustadznya aja. Mana bubuhannya? Ke sebelah Pak Ustadz. Ada Pak pembagian beras 1 karung, duit 1 juta. Karena ustadznya cuma sorangan, kada ada lagi pengajian, muridnya kada ada, umpat juga sebelah. Kada ada muridnya sama sekali.
Muridnya pada numpuk di sebelah situ semuanya. Itulah kecenderungan manusia. Kalau ada dua pilihan, dia lebih milih dengan urusan dunia. Tapi orang yang mulia, dia tidak akan pernah terpengaruhi dengan urusan yang demikian. Makanya persiapkan diri kita ini secara fitrah. Walaupun secara fitrah manusia itu senang untuk memperturutkan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Sudah manis, hijau pulang. Hijau ini maksudnya apa? Kalau ibarat buah anggur itu hijau. Setelah hijau, kuning, coklat, busuk, habis. Makanya diberikan perumpamaan apa? Dunia ini hijau, muda. Sudah manis, muda pulang. Bagus kalau sudah pahit, tua pulang. Tuh kada bagus kalau. Itu diberikan perumpamaan dunia. Kalau dunia diberikan perumpamaan sudah tua, pahit pulang, kan kada bagus itu. Makanya disebutkan khulwatun khadiratun. Sudah manis, muda lagi. Hijau. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian itu sebagai khalifah di atas permukaan bumi yang hijau dan manis. Diangkat kita menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin, wakil Allah di atas permukaan bumi kita. Untuk apa? Ngurusi bumi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang disuruh untuk mengurus satu pulau, ada yang disuruh mengurus beberapa pulau, ada yang disuruh ngurus cuma satu rumah aja, ada yang disuruh beberapa rumah, Pak RT. Disesuaikan dengan kemampuan. Allah jadikan kita pemimpin. Maka selaku pemimpin yang disebutkan di dalam perkataan para ulama tadi, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang mulia, dan pemimpin yang bijaksana. Sebab orang mulia tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Orang yang bijaksana lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Orang yang bodoh mementingkan dunia daripada akhirat. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Memang kayak itu sudah. Kenapa kayak itu? Penceramahnya berceramah kayak itu. Orang yang bodoh Pak, itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini sekarang ada satu rumah A, satu rumah B. Rumah di A ini adalah rumah yang akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Dan rumah di B adalah rumah yang nanti kita akan pindah ke situ dan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, pian membaguskan rumah yang mana? Yang di A yang suatu saat akan pian tinggalkan untuk selama-lamanya, atau rumah B yang suatu saat pian akan tinggal di dalamnya, akan menginap di dalamnya untuk selama-lamanya? Pian baguskan rumah yang mana? Yang B. Nah, itu jawaban pian hari ini di masjid di depan ustadz. Balik ke rumah pian urusi rumah A terus. Rumah A terus diurusinya, baguskan, dicat, pugar pulang. Kurang tambah lagi tanahnya, kurang tambah lagi bangunannya, kurang pulang. Sudah ada garasinya Pak Ustadz, mobilnya belum ada. Sudah ada mobil, anakku tambah 3 Pak Ustadz, motor kurang 3. Kita mengurusi rumah yang akan kita tinggalkan semua terus. Habis duit, habis dana, habis tenaga, habis pikiran hanya untuk mengurusi rumah yang akan kita tinggalkan. Tapi rumah yang akan kita tempati untuk selama-lamanya kada diurus, tiangnya kada ada, sengnya kada ada. Begitu masuk kehujanan, kepanasan, apa sebabnya? Karena tidak dibangun. Dan membangun rumah ini ketika kita masih hidup di tempat yang A, kita masih tinggal di tempat yang A, saat itulah kita membangun rumah yang di B. Sebab kalau kita tidak membangun rumah di B
Ada itu temannya mengganggu temannya sedang tidur itu. Terkajut si Dine. Jadi kalau itu banguskan rumah di B itu. Pagi siang malam kita urus rumah yang di B, rumah yang akan kita tempati. Ini namanya orang cerdas. Orang yang bodoh adalah orang yang ngurus rumah di tempat A, dia tahu rumah itu akan ditinggalkan. Biar kalau meninggal, bawa ke rumah itu. Biar ini kan suami-suami kan bertanggung jawab terhadap rumah yang pian bangun itu. Kalau pian meninggal, rumah pian dikuburlah lawan pian juga. Ujar penggali kubur, gali kam sorangan. Pokoknya aku gali 1 kali 2 meter aja, terserah. Ikam hendak memasukkan rumah ke dalam kuburan, gali sorangan. Ujar penggali kubur, uyuh aku menggali segitu besarnya. Kadang mungkin kita bawa, kita tinggalkan. Coba rumah kita tinggalkan, isi rumah kita tinggalkan, anak kita tinggalkan. Jangankan isi rumah, bini pun pian tinggalkan. Kadang hakun bini itu pian bawa ke kuburan. Aku sayang lawan ikan, kita sudah berjanji sehidup aku semati. Bila aku mati, ikan mati juga. Sembarangan aja, ujar bini, ikan aja sorangan situ mati. Aku masih muda, kawal lagi milih yang baru. Wih, kita disiksa di kuburan, inya inya kawin pulang tuh, ujar malaikat tuh makan itu kan situ. Makanya jangan sibuk kita dengan ngurusi rumah ini yang ini nih, yang di dunia ini jangan sibuk, sekedarnya aja. Yang penting rumah pian ada dindingnya, ada atapnya, itu sudah aman pian. Yang penting pian hari ini ada makanan untuk pian makan, bagus pian. Sudah sebagian duit pian itu jangan habis membagusi mengecat rumah, saban tahun cat rumah. Setiap lebaran cat rumah. Ujar malaikat, hatimu tidak pernah kau cat-cat, rumahmu kau cat terus. Nah, kelakuan kada pernah berubah kayak itu terus. Dengan bini berkelahi terus, dengan suami berkelahi terus, dengan tetangga apalagi, apa lihat-lihat ikan kada senang kah? Mana pulang orang melihat kita tidak senang. Ini mental-mental modal-modal yang model-model begini ini, dikit-dikit kayak motor trail itu nah, gas terus. Jadi jangan sampai kita di dalam hidup ini tidak menjadi orang yang cerdas, dan tidak menjadi orang yang baik, dan tidak menjadi orang yang bijaksana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini manis hijau, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian itu, Allah angkat kalian itu menjadi pemimpin padanya untuk mengurusi dunia. Wa yanzuru kaifa ta'maluna, dan Allah akan melihat kayak apa kalian melakukan sesuatu itu di dalam kehidupan kalian. Fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada perempuan, kata baginda Rasul. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, sebab pertama fitnah itu bagi Bani Israel itu urusannya adalah perempuan. Hadis riwayat Muslim. Jadi manis hijau ini kenikmatannya dunia itu luar biasa. Itu dunia hijau manis. Sebab jiwa manusia ini atau manusia ini berusaha untuk mendapatkan dunia yang manis dan hijau itu. Dan disebutkan manis dan hijau kenapa? Sebab hijau itu suatu saat akan segera sirna. Hijau itu akan kuning, buah itu ketika hijau kemudian matang, kuning, setelah kuning dimakan kalong, dimakan kelelawar, busuk jatuh, busuk. Itulah manusia. Itulah gambaran dunia. Itu artinya apa? Akan cepat sirnanya. Itu tidak terasa. 50 tahun meninggal, 60 tahun meninggal. Apalagi orang sekarang itu meninggalnya nggak sampai 50, 60 kadang-kadang 35, 40. Banyak meninggal 40, 35. Kenapa? Penyakit juga sekarang ini keren-keren penyakitnya. COVID-19. Keren-keren penyakit zaman ini.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan urusan dunia. Dunia itu sangat sedikit dibandingkan akhirat. Sebab dunia itu seperti orang mencelupkan tangannya, mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan, lalu diangkat telunjuknya dari lautan, maka yang jatuh dan tersisa dari tangan telunjuknya yang jatuh itulah dunia. Coba dibandingkan. Pian kalau kada percaya ceramah ini, pian ke Balikpapan. Untuk apa? Celupkan jari pian aja ke lautan. Habis itu pian angkat. Yang jatuh daripada telunjuk pian, itulah dunia. Sementara lautan yang tersisa itu adalah akhirat. Kadang mau juga kita menuju akhirat, terlalu. Nabi Musa pernah tanya kepada Tuhan, wahai Allah, sorga yang paling rendah itu kayak apa? Ujar Allah, sorga yang paling rendah itu adalah orang yang kupanggil terakhir setelah semua penghuni sorga itu masuk ke dalam sorga. Inyanya yang tersisa. Terakhir, kada ada yang lain. Kada ada yang lain yang dipanggil untuk masuk ke dalam sorga. Inya aja. Lalu kata Allah, masuklah engkau ke dalam sorga. Saking terlambatnya kada ada lagi orang yang masuk ke dalam sorga. Dia tanya, wahai Allah, kayak apa aku masuk sorga? Sementara orang sudah masuk semuanya ke dalam sorga, sudah mendapati tempatnya, menempati tempatnya, dan sudah mendapatkan nikmat mereka masing-masing. Kayak apa aku masuk sorga? Ujar Allah, apakah engkau redha wahai hambaku bila kau kuberikan seperti apa yang pernah kuberikan kepada raja-raja di atas dunia? Engkau kuberikan seperti apa yang kuberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan raja yang paling kaya itu kan Nabi Sulaiman. Raja-raja yang sekarang ini kada terlalu kaya dibandingkan Nabi Sulaiman. Manusia yang paling kaya di atas permukaan bumi Nabi Sulaiman. Qarun mungkin kalah juga. Kekayaannya luar biasa. Apakah engkau redha bila engkau kuberikan seperti raja yang pernah kuberikan kepada raja-raja di atas dunia? Kata hamba, aku redha wahai Allah. Maka itu untukmu, kutambah lagi seperti itu, kutambah lagi seperti itu, kutambah lagi seperti itu, kutambah lagi seperti itu, 5 kali lipatnya. Kata hamba, aku redha. Apa kata Allah? Itu untukmu semuanya, kutambah 10 kali lagi seperti itu. Itu paling apes orang masuk surga. Ketinggalan orang sudah masuk mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, hanya terakhir, oh maaf ujian malaikat, dari mana ya? Orang sudah masuk semua ke dalam surga, ini aja yang tersisa, nggak ada lagi orang yang lain selain daripada dia. Itu pun diberikan oleh Allah tingkatan surganya, itu seperti itu kenikmatannya. Apalagi surga yang paling tinggi. Maka tidak salah disebutkan seperti orang mencelupkan tangannya di dalam lautan, lalu dia mengangkat air yang menetes dari ujung jarinya, itulah perumpamaan dunia, sementara lautan itulah akhirat. Jadi kalau dikatakan itu orang yang bodoh, itu kada salah itu. Orang yang hari, pagi, siang, malam hanya untuk dunia, itu disebut orang bodoh, kada salah. Orang kalau pintar itu akhiratnya yang dia cari, bukan dunia. Pagi siang malam itu kada pernah melalaikan dia dunia itu dengan urusan zikir kepada Allah, kada sampai melalaikan. Anak keturunannya itu kada sampai melalaikan. Pian dulu nih Pak, yang tua-tua, seandainya pian dari dulu nukar tanah sampai puluhan hektar, pian kaya raya pian. Kenapa Pak Ustadz baru ceramah sekarang, kada ceramah waktu dulu? Pian Bang kada tanya waktu dulu. Itu orang-orang itu jadi kaya kan karena gitu. Dulu Pak Ustadz kami dikasih aja kada mau Pak Ustadz. Nah itulah salah pian. Apa diputar lagi ke harinya? Kada mau anak-anak muda itu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini menjadi orang yang mulia
Ma'asallah karimun, tak mungkin bermaksiat kepada Allah orang-orang yang mulia. Wala athar dunia alal akhirati hakimun, dan tidak mungkin orang-orang yang bijaksana itu mendahulukan dunia ketimbang akhiratnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang mulia, satu, jangan bermaksiat kepada Allah. Supaya tidak bermaksiat kepada Allah kayak apa? Kerjakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin disebut orang yang bijaksana, maka harus mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Ini pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini dari Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Radhi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana supaya menjadi orang mulia? Jangan bermaksiat kepada Allah. Bagaimana supaya menjadi orang bijaksana? Dahulukan akhirat ketimbang dunia. Ini saja yang bisa disampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Ini khusus untuk yang ingin bertanya. Kalau tidak bertanya kayak apa? Duduk aja biar. Masih ada 10 menit lagi. Tumben, biasanya Ustadz tuh menghabiskan waktu. Ada pertanyaan, tidak ada terima kasih. Tapi ini khusus hari ini, silahkan pian bertanya. Pertanyaan apa saja. Yang jangan pian tanya, kapan saya meninggal Pak Ustadz? Itu jangan tanya lawan Pak Ustadznya. Bapak Ustadznya bingung juga. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pian nih bagus-bagus nih, paham-paham semuanya. Sebab orang tidak ada pertanyaan itu ada dua. Satu paham semuanya, yang kedua kada paham semuanya. Silakan. Boleh. Itu sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma ada hukumnya bagaimana? Siapa yang sudah menikmati dunia dengan banyak, maka dikurangkan akhirat. Ini rahasia baginda Rasul. Kenapa kata baginda Rasul, wahai Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Tapi pian kada usah pakai praktek ini. Kenapa sebabnya? Karena sorga paling tinggi itu milik baginda Rasul. Satu maqam mahmudah itu hanya ditempati oleh baginda Rasul, tidak bisa ditempati oleh orang lain. Makanya Rasul mengatakan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Apakah baginda Rasul miskin? Tidak. Baginda Rasul kalau mau lebih kaya daripada Nabi Sulaiman sekalipun, bahkan ribuan kali lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, Rasul bisa. Rasul doanya mustajab. Rasul apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Bahkan ketika ajal datang, malaikat Israel itu dikirim oleh Allah. Apa perintah Allah? Cabutlah kekasihku itu selembut-lembutnya pencabutan, di mana engkau belum pernah mencabut satupun makhluk di dalam kehidupan. Dan kalau nanti dia katakan belum saatnya atau belum, kau kembali aja. Coba. Kalau kata baginda Rasul, aku nanti aja. Balik tuh malaikat Israel. Ada ndak perintah? Nanti kalau kau datang Ustadz Batiar, kalau ini berpadah, kena aja, balik ikam. Bulik terus malaikat Israel tuh. Kenapa kamu bulik? Ujar Ustadz, kena aja. Baginda Rasul ketika ditanya, wahai malaikat Israel, apa tujuanmu? Silaturahim atau mencabut nyawaku? Mencabut nyawamu. Silahkan, kata baginda Rasul. Coba kalau kau kata baginda Rasul, nanti aja, aku belum selesai dengan urusan umatku. Enggak, bulik tuh malaikat. Atau kata baginda Rasul, enggak, aku nanti aja, aku masih pingin ketemu dengan jamaah Masjid As-Salam. Masih ada baginda Rasul sampai hari ini. Tapi ujar baginda Rasul, silahkan. Coba. Ditawarkan malaikat Jibril, gunung Uhud jadi emas. Milik baginda Rasul. Gunung Uhud. Pian pernah lihat gunung Uhud? Gunung Uhud bukan gunung Jabung.
Gunung Uhud itu ganal itu. Pasir Mekah jadi emas ditolak mentah-mentah oleh baginda Rasul. Tidak, wahai Jibril, biarlah aku seperti ini. Sampai baginda Rasul ngikat batu di perutnya. Kita pernah ngikat batu di perut kita? Karena pernah. Kita bukan mengikat batu. Bahasanya kalau makan minum itu sampai tangkinya penuh-penuh melimpah nih. Baginda Rasul sampai mengikat batu. Kenapa? Karena memang tidak ada makanan untuk dimakan. Bulik ke rumah tanya, ada makanan? Nada. Idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Coba kita bulik ke rumah, sudah disiapkan bini. Amun kada disiapkan, sadik kita. Apa aja kamu gawi dia? Kalau tidak pernah kita kekurangan makan. Jadi kalau kita, bukan berarti kita kada boleh dunia. Kan tadi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan nasib kita di atas dunia. Pian kaya kada apa-apa, boleh, boleh. Tapi kekayaan pian bukan untuk dinikmati, tapi digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Pian buat rumah megah, mewah, bagus. Pian panggil sekali-sekali anak-anak yatim menginap di rumah pian. Wah, luar biasa. Silakan nikmati semuanya, disiapkan seperti hotel berbintang, tapi 3 malam aja. Habis itu bulik giliran yang lain, bergantian. Bagus, mobil bagus, ada ustadz berceramah. Pak Ustadz, kami jemput Pak Ustadz. Wah, bagus pian. Ini mobil bagus, begitu hujan Pak Ustadz berangkat aja pian sorangan Pak Ustadz. Itu kan tidak bermanfaat itu hartanya. Jadi kaya itu bukan tidak boleh. Kalau kaya pian luar biasa, dermawan, infak luar biasa, bagus. Senangkan hati semua ustadz-ustadz, senangkan hati semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Kayak apa caranya menyenangkannya? Bangun pondok pesantrennya. Biar kada dikasih duitnya kada apa-apa juga. Tapi bangun pondok pesantrennya, luar biasa itu. Apa kata Ustadz? Masih adakah orang kaya yang lainnya? Masih 2 bangunan lagi belum diselesaikan. Di dalam setiap bila Ustadz model begitu Pak, tinggalnya bersolat aja. Ada laginya minta-minta sumbangan, solat aja. Kenapa? Cukup udah. Apa doanya? Wahai Allah, kau masukkan orang kaya itu ke dalam sorga. Tapi adakah modelnya orang begitu Pak Ustadz? Kada ada. Ada orang kayak itu 27 tahun, sudah hampir 30 tahun mencari orang-orang begitu, kada ketemu juga. Di manakahnya orang kayak itu? Di Gersik ada orang kaya nyumbang berapa? 100 miliar. Tapi untuk pembangunan masjid, salah juga saya bilang. Zaman sekarang ini masjid sudah kebanyakan. Yang penting itu apa? Membangun orang yang mengisi masjid. Membangun orang yang berkualitas untuk mengisi masjid. Kayak apa bisa membangun orang yang berkualitas? Ustadznya sibuk nyari duit untuk pembangunan. Akhirnya apa? Santrinya kada keurus lagi. Akhirnya santrinya mucil. Kenapa? Ustadznya sibuk nyari duit untuk pembangunan, pembebasan lahan. Kada ada lagi waktu untuk di rumah, untuk di pondok pesantren. Ada lagi bisa membina anak-anaknya. Uyuh sidin bulik sore. Malam guring akhirnya. Anak kada terurus lagi. Kenapa? Memang dunia itu penting untuk membangun akhirat itu tidak bisa dengan melupakan dunia. Pian memang harus jadi orang kaya. Sebab kalau pian bukan orang-orang kaya, uyuh ustadznya. Tapi kalau pian ini orang kaya, ustadznya ngomong sebentar, datang pian. Kami Pak Ustadz yang bangunkan ini, mana lagi Pak Ustadz? Pak Ustadz tenang aja, ramah aja, Pak Ustadz santai aja. Sujud syukur itu ustadznya itu, selamatan sahabat malamnya. Tapi uyuh memang zaman sekarang ini dimintai sumbangan. Beberapa kali lelang, begitu dilelang itu juga. Pernah dilelang, begitu dilelang 5 juta gin kada keluar duit bukan itu.
Itu yang melelang siapa? Habib Muhammad itu. Bah, memang dasar umat Nabi Muhammad nih. Makanya piannya harus jadi orang kaya semuanya. Kayak apa caranya? Mana saya tahu urusan pian itu. Dan urusan pian jadi orang kaya itu. Tapi jangan juga kaya dengan cara yang tidak baik. Tidak bagus juga. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan penyebab orang fakir itu salah satunya yang paling besar penyebabnya mendustai orang. Itu penyebab kefakiran paling berat itu. Makanya kalau ingin berusaha jujur aja pian. Lebih baik pian didustai orang daripada pian mendustai orang. Biasanya memang orang-orang jujur, orang baik itu sering didustai orang. Ini saya ingatkan. Orang-orang jujur memang sering didustai orang, sebab orang jujur tidak pernah berniat buruk terhadap orang lain, makanya sering didustai. Tapi kalaupun sering didustai pian karena kejujuran pian, jangan berhenti dan bosan untuk menjadi orang jujur. Tetaplah pian menjadi orang jujur walaupun pian didustai orang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربوني صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك. Ada satu yang terlupa ini, kita doakan baca Fatihah untuk kesembuhan Haji Diah Mutiara Nurani binti Amidin Hasan. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, mudah-mudahan disembuhkan sebagaimana sedia kala sehingga bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk Haji Diah Mutiara Nurani binti Amidin Hasan diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم اللهم افتح عليها أبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب النجاة وأبواب العافية وأبواب العلم والجنة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.